Adegan morfin atau berubah di Power Rangers memang merupakan salah satu yang ditunggu-tunggu. Karena itu adalah tanda dimulainya pertempuran yang lebih seru. Jika biasanya adegan morfin selalu menampilkan hal epik dan terkesan heroik, di beberapa episode dalam berbagai season justru menyuguhkan sebaliknya, di mana mereka berubah dengan nuansa yang lebih lucu dan juga menggelitik. Kalau begitu, langsung saja kita ulas 10 adegan morfin terlucu di Power Rangers versi Tokuvex Indonesia. Power Rangers Zeo. Dalam Saban's Power Rangers era awal, kebanyakan memang selalu menekankan keseriusan pada anggota Rangersnya dan mungkin lebih banyak menitik beratkan komedi pada Bulk dan Skull. Tapi, dalam season Zeo kali ini, mungkin ada episode yang menjadi pengecualian. Pada episode ke-45 yang berjudul Another Song and Dance ini, menceritakan Tommy yang mengalami kesulitan dalam kelas musiknya. Maka dari itu, ia meminta Tanya Ranger Kuning untuk melatihnya bernyanyi. Tanya memang dikenal sebagai salah satu Ranger dengan bakat musik yang luar biasa. Sampai suatu rencana jahat dari Queen Machina membuat mereka berada dalam masalah. Dalam hal ini, mereka membuat setiap kata yang Tommy dan Tanya ucapkan menjadi terdengar seperti nyanyian, yang artinya mereka akan selalu bernyanyi setiap hendak mengatakan sesuatu. Bahkan, ketika mereka hendak berubah pun, Tommy dan Tanya mengucapkan keyword mereka dengan nada nyanyian yang sangat lucu. Let's stop this crime! It's morphine time! Bahkan di tengah pertempuran, mereka berdua tetap bernyanyi sampai monster dalam episode tersebut dikalahkan. Episode ini menjadi salah satu yang terlucu dalam season Zeo. Walaupun dalam sebuah wawancara, Jason David Frank pemeran Tommy mengatakan bahwa ia tidak begitu menyukai episode barusan. Power Rangers Lightspeed Rescue. Dalam episode ke-27 yang berjudul The Great Egg Chapter ini, Jinxer kehilangan telur emas yang merupakan rencana jahatnya untuk menghancurkan kota. Dan ternyata, telur barusan diambil oleh seorang pemuda pencuri, dan singkatnya pemuda tersebut meminta tebusan sejumlah uang yang memaksa para Rangers untuk melakukan penyamaran demi melacak keberadaan pria tersebut. Dalam kasus ini, Carter Grayson menyamar menjadi pebisnis yang menggunakan setelan jas. Dana menyamar menjadi gadis musisi jalanan. Chad menggunakan pakaian memancing lengkap dengan kumis palsunya yang suka lepas-lepas. Sementara Kelsey menyamar menjadi seorang wanita tua, dan Joel mengenakan pakaian wanita dengan wig keriting yang ada di kepalanya. Mengetahui bahwa monster suruhan Jinxer juga melakukan penyamaran dengan tujuan serupa, sontak para Rangers mencoba menghentikan rencana tersebut dengan berubah namun tetap dengan pakaian semula. Dan yang paling lucu mungkin adalah Joel yang sudah tidak tahan lagi dengan wignya yang dirasa gatal. Let's do it, guys! Thank goodness this wig is itchy. Adegan ini menjadi salah satu yang terlucu karena mereka berubah dalam keadaan yang tidak biasa, dan akan banyak adegan serupa di season-season berikutnya. Power Rangers Ninja Storm. Dalam season pertama di New Zealand ini, memang mungkin paling banyak menampilkan komedi-komedi spontan nan menggelitik. Salah satunya ada pada episode pertama yang berjudul Prelude to a Storm. Sesaat setelah diberi instruksi oleh Cam, ketika Morpher pertama kali diberikan kepada mereka, Shen dan kawan-kawan langsung menuju lokasi pertarungan di mana mereka harus beraksi. Uniknya, dengan rasa penuh percaya diri, Shen langsung mencoba berubah namun terhenti saat ia lupa dengan keyword atau mantra berubah mereka. Ninja Storm Ranger. What is it again? Ninja Storm Ranger form. It's Ranger form. Trio yang dikenal suka ngelawak ini baru mulai berubah saat Cam membisikkan keyword lewat Morpher tersebut, dan Dustin sang Ranger kuning menjadi Ranger pertama yang berubah dalam season ini. Adegan dengan kelucuan serupa ada pula di episode ke-23 yang berjudul Tongue and Cheek. Dalam episode ini, Dustin menjadi sedikit sombong karena ketenaran dirinya di mana Ranger kuning telah berhasil menggagalkan perampokan. Tentu saja, hal tersebut membuat Shen merasa iri dan sedikit diacuhkan sebagai seorang pemimpin. Mendekati durasi akhir, Dustin mulai beraksi sendirian, namun kemudian Shen dan Tori hadir di lokasi tersebut. Dustin yang sedang sombong-sombongnya ingin memimpin aba-aba Ninja Storm Ranger form. Namun Shen yang biasanya melakukan hal tersebut tentu saja tidak ingin tersaingi, sehingga mereka berdua jadi rebutan aba-aba seperti ini. Adegan berubah yang lucu berikutnya juga ada di episode ke-30 yang berjudul The Wild Wipeout. Kali ini, Tori dan kawan-kawan mulai akan beraksi di sebuah pantai setelah mengetahui adanya serangan monster. Mereka pun seperti biasanya mulai melakukan morfin, namun tersadar bahwa mereka di tempat yang terlalu banyak orang. Ready? Ready. What about the people? Yeah. You're not here.
Guys, this way. Itu karena Ninja Storm memang merahasiakan identitas mereka sejak awal. Tori dan kawan-kawan pun mulai mencari-cari tempat yang lebih tertutup sampai akhirnya mereka bisa berubah dengan leluasa. Power Rangers Dino Thunder tidak kalah dengan Ninja Storm. Di Dino Thunder ini juga sedikitnya menampilkan komedi-komedi yang muncul kapan saja. Salah satunya ada di episode yang berjudul Leader of the Wack. Dalam episode ini, Connor dan kawan-kawan menemukan sebuah asteroid di sebuah hutan. Akan tetapi, yang tidak mereka duga bahwa benda itu telah memancarkan sebuah gelombang yang mempengaruhi otak mereka. Dalam artian, mereka akan bertindak secara bertolak belakang dengan kebiasaan mereka sehari-hari. Dan yang paling lucu dalam hal ini, Connor yang semula pemuda atletis penggemar olahraga berubah menjadi kutu buku yang cupu. Ethan yang seorang penggila sains menjadi penggiat fitness. Sementara Kira yang tomboy berubah menjadi gadis feminim yang hobi shopping. Tentu saja itu berpengaruh terhadap cara mereka berubah. Dan dalam hal ini, Connor dan kawan-kawan berubah dengan gaya yang aneh dan kocak. Apalagi Kira yang biasanya tomboy dan cuek ini berubah menggunakan gaya yang terlalu kemayu dan juga feminim. Tentu saja itu menjadi bagian terunik dan terlucu dalam series ini, karena di sini kemampuan akting mereka diuji sedemikian rupa. Episode ini pun menjadi favorit banyak penonton pada era penayangan Dino Thunder. Power Rangers SPD dalam episode ke-13 yang berjudul Abandon ini mengkisahkan para Rangers yang menjadi terlalu santai akibat Komandan Doggy Kruger yang berubah menjadi Shadow Ranger pada episode sebelumnya dan tentu saja berhasil mengalahkan musuh mereka sendirian. Karena itu, Shadow Ranger dianggap sebagai bantuan besar dalam pertarungan mereka semua. Maka dari itu Jack dan kawan-kawan menjadi sedikit kurang waspada dan terlalu bergantung pada komandan mereka yang dianggap sangat kuat tersebut. Seperti pada adegan berikut, pada tengah malam di saat mereka semua sedang terlelap, alarm tanda bahaya pun berbunyi dan mengagetkan mereka semua. Sontak para Rangers yang tengah mengenakan piyama bersiap untuk aksi mereka. Dan yang paling lucu adalah ketika Bridge sang Ranger hijau yang masih dalam keadaan setengah sadar terkejut saat melihat Sydney Ranger Pink yang masih memakai masker di wajahnya. Sorry, I thought I was still dreaming. Funny. Hal tersebut juga mengagetkan para anggota lainnya karena teriakan mereka berdua. Adegan barusan menjadi salah satu yang tidak terduga dan membuat penonton terbahak-bahak dengan tingkah kocak mereka. Dan jadi salah satu momen yang terlucu di season SPD. Power Rangers Operation Overdrive pada episode ke-18 yang berjudul Out of Luck ini menceritakan misi Overdrive Ranger yang mencari kompas Feng Shui dari monster utusan Moltor. Sayangnya kompas tersebut memiliki kemampuan untuk membuat korbannya menjadi sial, dan yang menjadi korban dalam kasus ini adalah Mac sang Ranger merah. Dan benar saja, Mac mengalami kesialan bertubi semenjak mantra tersebut dilepaskan pada dirinya, mulai dari terjatuh dari tiang luncur, terpleset dan nyaris celaka, bahkan sampai kejatuhan tiang alat konstruksi yang nyaris merenggut nyawanya. Namun di sisi lain, Ronnie dan kawan-kawan berusaha menghilangkan kesialan tersebut dengan berbagai cara, yakni memberikan Mac barang-barang keberuntungan yang dianggap mereka dapat membuang sial, mulai dari topi sombrero, bunga, shawl, baju sobek, sampai kaos kaki bau milik Ronnie. Dan di pertempuran akhir, Mac terpaksa berubah dengan tetap mengenakan barang-barang pemberian kawannya tersebut. Tentu saja itu menjadi bahan tertawan Moltor dan juga monsternya. Bahkan Mac masih sempat terpleset dari tebing karena masih dalam pengaruh kesialan. Dalam hal ini ceritanya memang mengkopi dari episode ke-27 Gogo Sentai Boukenger, di mana Satoru Akashi juga mengalami kesialan dan terpaksa mengenakan barang-barang penolak bala. Power Rangers Jungle Fury dalam episode pertama yang berjudul Welcome to the Jungle ini merupakan debut bagi trio Jungle Fury dalam aksi mereka sebagai Rangers. Dan setelah diberi Solar Morpher yang berupa kacamata oleh RJ, Casey dan kawan-kawan langsung diterjunkan ke area pertempuran perdana mereka. Adegan morfin dimulai oleh Tio dan juga Lily yang berubah lebih dulu dengan lancar, lantaran mereka berdua adalah siswi pilihan yang sudah menguasai jurus Paizua dan juga Animal Spirit mereka masing-masing. Kagum dengan aksi dua kawannya tersebut, Casey yang masih ragu akan kekuatannya mencoba berubah dengan morfernya. Namun setelah melewati percobaan pertamanya tersebut, Ranger merah ini masih belum bisa berganti ke wujud Rangernya. Spirit unleashed!
Meskipun telah mencoba berbagai cara, Casey tetaplah masih bingung dengan cara kerja Solar Morpher miliknya. Akan tetapi Casey baru bisa berubah pada episode selanjutnya. Cerita dalam episode ini juga mengcopy dari cerita episode pertama Juken Sentai Geki Ranger, di mana Jan Kando yang kesulitan dalam menggunakan Geki Changer-nya. Power Rangers RPM dalam episode ke-6 yang berjudul Ranger Green dimulai dengan sebuah sesi percobaan teleportasi oleh Dr. K dengan Ziggy sebagai sukarelawannya. Ziggy yang telah siap dengan kostum Ranger hijaunya, kini yang mengalami teleportasi bukanlah dirinya, melainkan hanya pakaiannya saja. Dan yang lucu di sini adalah Ziggy yang hanya mengenakan kolor namun tetap berhelmet Ranger hijau. Di episode ke-9 yang berjudul Ranger Yellow bagian kedua, di mana Summer Lansdowne tengah dijadwalkan akan menikah, para Rangers pun sudah siap dengan pakaian jas mereka masing-masing, terutama Flynn sang Ranger biru yang mengenakan pakaian berupa rok ala Skotlandia, karena memang Flynn adalah orang Skotlandia. Penyerangan Grinders pun dimulai dan memaksa mereka semua beraksi di tengah resepsi pernikahan Summer tersebut. Para Rangers pria yang kagum dengan penampilan Summer yang sangat menawan membuat mereka lupa dengan keadaan gawat yang terjadi dan membuat Scott dan kawan-kawan kelabakan mencari di mana Morpher mereka berada. Apalagi Flynn yang menyimpannya di balik pakaian Skotlandia miliknya. Ready. Adegan barusan menjadi bukti bahwa di balik kelamnya kisah RPM ternyata tetap bisa menyisipkan berbagai komedi segar yang menghibur. Power Rangers Samurai. Siapa bilang Samurai tidak bisa melawak seperti season lainnya? Terbukti, semenjak adanya Antonio, semuanya menjadi sedikit berbeda dan lebih luwes. Pada episode ke-14 yang berjudul Room for One More, di mana kini Antonio telah dianggap resmi menjadi Ranger ke-6, meskipun bukan merupakan keturunan samurai seperti yang lainnya. Dan ketika penyerangan Nilox dimulai, terlihat 5 anggota utamanya telah bersiap di posisi masing-masing. Antonio yang muncul belakangan terlihat bingung menentukan di mana ia akan berdiri. Kemudian Ranger emas tersebut memutuskan berdiri paling pinggir dan meminta kawan lainnya untuk menggeser sedikit posisi mereka agar ia bisa ikut berpose. Antonio yang tidak kehabisan akal pun menyingkirkan drum dan barel yang ada di sampingnya agar ia menjadi leluasa berdiri. Pada season kedua episode ke-10 pun terjadi hal yang tidak terduga, di mana pada episode yang berjudul The Strange Case of Munchies ini, Emily tiba di area pertempuran dengan niat membantu Jaden. Ia pun datang dengan mengenakan wig dan kacamata yang tidak biasa ia pakai sebelumnya. Dan uniknya, Emily yang berniat berubah justru menjulurkan lipstiknya yang ia kira adalah Samuraizer miliknya. Ia pun sontak membuang lipstik barusan dan mulai berubah dengan morfernya tersebut. Memang sangat jarang ada adegan lucu di season ini, terutama pada para anggota Rangersnya. Dan sebelum berlanjut pada segmen terakhir, kita akan memasukkan sisanya dalam Honorable Mentions. Shift to the turbo. Being a ranger's tough business. I thought he came to hear me play the flute. Power Rangers Dino Charge, dan yang terakhir ada pada season Dino Charge dan juga Dino Super Charge. Seperti yang kita tahu bahwa season ini merupakan salah satu yang memiliki kepadatan komedi yang cukup baik. Salah satunya ada pada episode kedua season pertama, di mana setelah Tyler bertarung sendirian, 4 kawannya tersebut muncul di tengah pertempuran dengan keadaan belum berubah. Chase dan Koda yang sudah lebih dulu bersiap-siap tiba-tiba terpotong oleh aksi Shelby yang mencoba mengambil alih aba-aba. That's for sure. But whatever it is, it's about to learn who we are. It's morphin' time! Just try to keep up, guys. Dino Charger, ready! Namun aksinya terhenti saat ia tidak tahu cara kerja Dino Charger miliknya. Koda pun memberitahu bahwa alat tersebut harus ditekan terlebih dahulu sebelum semuanya akan berubah secara kompak. Pada episode ke-10 juga terjadi hal yang tidak kalah lucu, di mana para Rangers memiliki misi penyamaran yang melibatkan Tyler dan Shelby menjadi pasangan pangeran dan putri kerajaan Xandar. Tentu saja itu demi melindungi Gold Energy Gems yang ada di museum mereka. Singkat cerita, di saat Fury menyingkir ke area tambang, para Rangers yang masih dalam kostum penyamaran terlihat mengejar musuhnya tersebut. Shelby yang tomboy dan tidak biasa mengenakan gaun juga mulai gelisah dan ingin bergegas berubah. Namun Chase dan Tyler terlihat kesakitan melepas kumis palsu yang melekat di wajahnya. Trust me, I'm already paying it. These heels are killing me. We've got to morph. Dino Charger! We did look good, eh?
membuat ekspresi kawan lainnya menjadi terheran-heran. Dan sekali lagi ada pula perebutan aba-aba pada episode ke-13 antara Ivan dan juga Tyler yang belum bisa menerima keberadaan rekan barunya tersebut. Dan sebelum mereka berubah, tentu saja ada sedikit cekcok mulut yang membuat rekan lainnya bingung di tengah pertempuran. Halt, alien Toadwort! Running from us will not be your salvation. Whatever that means. It's more of a... Put a little bit of pizzazz into it, Sir Tyler. Let me show you how it's done. Sekian ulasan dari Tokofax Indonesia. Jika Anda suka dengan video ini, silakan like dan share ke media sosial Anda. Jangan lupa berikan komentar dan juga subscribe. Akhir kata, salam Tokofax Indonesia.